mendapatkan pengembalian penuh. Orang biasa mendapatkan pembagian 3/7. Ruang siaran langsung Chengzi. Efek hadiah berbagai macam kembali bermunculan. Dengan cepat mencapai 10 juta gelombang suara. Chengzi menghela napas lega. Kemudian mulai melontarkan kata-kata sampah lagi. Gadis bau, kakakmu yang bau, apakah masih ada uang? Kakak-kakakku sudah bicara. Pasti akan menemanimu sampai akhir. Chen Yuqi baru saja ingin bicara. Efek karnaval kembali bermunculan di ruang siaran langsung. Gadis baik harus langsung ke intinya. Mengirim karnaval X1, X2, X3, X4. Chen Yuqi terkejut, kakak gadis baik. Terima kasih. Aku juga tidak tahu berapa banyak doubi yang tersisa padamu. Tapi jangan sampai terbawa emosi. Setelah memberi, jangan mengisi lagi, oke? Kamu terus mengklik hadiah, sama sekali tidak bisa membalas. Sial, tidak kusangka memberi hadiah adalah pekerjaan fisik. Mengapa tidak ada hadiah yang lebih mahal? 3.000 yuan untuk satu hadiah. Sampai kapan aku harus mengklik ini? Baru bisa mencairkan semua 3,1 miliar doubi ini. Saat ini, jumlah penonton di ruang siaran langsung Chen Yuqi meningkat pesat. Para penggemar palsu yang pergi sebelumnya kembali lagi. Bos besar gadis baik, luar biasa. Aku kagum. Kakak butuh pengikut? Pekerjaan fisik seperti memberi hadiah bisa diserahkan padaku. Aku hanya perlu bertanggung jawab untuk menggoda Streamer. Ya ampun, lebih dari 150 dan masih berlanjut. Kali ini mau memberi berapa banyak? Tuan muda, berikan alamat pada budak tua ini. Budak tua ini akan segera pergi melayani tuan muda. Streamer dan penggemar di seberang menatap bar darah. Semua tercengang. Apakah karnaval gratis? Ini pertama kalinya aku melihat orang memberi hadiah seperti ini. Penggemar pasukan keluarga Cheng, cepatlah datang ke seberang. Untuk menonton keramaian. Orang kaya macam apa yang bisa memberi hadiah seperti ini? Sialan, benar-benar bertemu dengan orang kaya raya. Pertama kali melihat orang memberi hadiah seperti ini. Apakah karnavalnya bisa diskon? Mana ada orang memberi sebanyak ini? Ini sudah hampir 300 dan masih berlanjut. Bos besar marah. Tidak memberi kesempatan bernapas sedikit pun kepada pihak lawan. Ketika jumlah karnaval mencapai 456. Akhirnya berhenti. Bukan karena kamu enggan memberi. Tetapi karena jari-jarimu benar-benar pegal dan tidak tahan lagi. Nanti aku akan membuat alat penembak untuk memberi hadiah. Mengklik manual terlalu melelahkan. Mengapa setelah mengklik begitu lama? 3 miliar lebih doubi masih belum banyak berubah? Kamu mengeluh sampai sekarang. Chen Yuqi memiliki 16,68 juta gelombang suara. Pihak lawan hanya sedikit di atas 10 juta. Chen Yuqi bertanya. Bos besar gadis baik. Berapa banyak doubi yang kamu isi ulang? Mengapa memberi begitu banyak? Gadis baik harus langsung ke intinya. Menjawab, aku sebelumnya tidak memahami rasio penukaran. Aku salah memasukkan beberapa angka nol. Sekarang masih tersisa banyak. Saya tidak bisa menarik ini kembali. Menyimpannya di sini juga sia-sia. Cepat suruh pihak sana untuk terus menggesek. Lihat apakah mereka bisa menghabiskan sisa. Doubi saya. Meskipun kondisi keluarga Chen Yuqi cukup baik. Dia juga terkejut dengan perilaku orang kaya sepertimu. Chen Yuqi sibuk berkata. Baiklah, kakak gadis baik. Streamer di seberang. Kakak saya menyuruh kalian untuk terus menggesek. Masih banyak doubi yang belum terpakai. Kalian harus berusaha lebih keras. Jangan membuat kakak saya kecewa. Chengzi tertegun sejenak. Kemudian dia melepas jaketnya. Melakukan siaran langsung dengan mengenakan atasan tanpa lengan yang memperlihatkan perutnya. Jelas dia ingin menggunakan cara yang provokatif ini. Untuk memancing penggemar agar terus memberikan hadiah. Saudara-saudara, para kakak. Kalian semua sudah mendengar perkataan Streamer di seberang. Ini terlalu sombong. Sama sekali tidak menganggap serius pasukan Cheng Jia kami. Asisten, berikan ponsel saya. Saya juga ingin melawannya. Chengzi berkata dengan lantang. Benar saja. Di bawah rangsangan ganda dari perkataan dan tubuhnya. Para kakak kembali bersemangat. Berbagai hadiah terus berdatangan. Chengzi juga mengambil akun yang sudah disiapkan oleh serikat. Menunjukkannya di depan kamera agar dilihat oleh saudara-saudara. Saya punya hampir 100 juta doubi di sini. Hari ini saya tidak boleh kalah. Meskipun semua dihabiskan, saya harus mengalahkan pihak sana. Saudara-saudara, adik perempuan berterima kasih. Tolong bantu adik perempuan ini. Saya mulai duluan. Setelah itu, dia mengklik dengan gila-gilaan ke arah kamera. Karnaval. Para kakak di ruang siaran langsung tidak tahan dengan rangsangan ini. Cepat isi ulang uang dan terus menggesek. Dia melihat bar kesehatan pihak lawan dengan cepat menekan. Hanya bisa terus mengklik karnaval.
Kedua belah pihak memasuki tarik ulur. Bar kesehatan kedua belah pihak hampir tidak bergerak. Zhang Liang, operator serikat yang bertanggung jawab atas Cheng Zi, panik. Jika kalah malam ini, Cheng Zi harus pensiun dari internet. Jika tidak, dia pasti akan diboikot oleh netizen. Akun yang susah payah dibangun ini bisa hancur. Dia segera menelepon bos Chen Hao, meminta petunjuk tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Halo, Tuan Chen, kita menemui jalan buntu. Cheng Zi sedang PK dengan seorang streamer kecil dengan hanya lebih dari 5.000 pengikut. Dia tidak pernah menyangka pihak lawan memiliki seorang kakak kaya yang tidak peduli uang. Satu orang melawan semua penggemar di ruang siaran langsung Cheng Zi. Memberikan hadiah. Dia menggesek karnaval seolah-olah tidak mengeluarkan uang. Jika terus begini, kita akan kalah. Chen Hao tampak tidak percaya. Apa? Ada hal seperti ini? Saya lihat. Chen Hao segera membuka ruang siaran langsung Cheng Zi. Lalu pergi melihat ruang siaran langsung Chen Yuqi di seberang. Memang benar ada orang kaya dengan ID gadis baik yang langsung menyerang. Melawan semua penggemar di ruang siaran langsung Cheng Zi. Kenapa kalian tidak menyelidiki dengan jelas? Lalu sembarangan bertaruh dengan orang lain? Chen Hao memarahi. Zhang Liang buru-buru berkata, siapa yang bisa menyangka? Seorang streamer dengan lebih dari 5.000 pengikut bisa memiliki kakak seperti itu. Lagi pula, kami sudah memeriksanya saat itu. Akun itu sudah terdaftar 4 tahun. Baru menggesek sekitar 70.000 hadiah. Dari sudut pandang manapun, kami tidak punya alasan untuk takut padanya. Siapa yang bisa menduga orang ini berpura-pura lemah untuk menyerang? Sialan, saya akan ke sana sekarang. Kalian tahan mereka. Jika akun Cheng Zi hancur, saya akan membunuh kalian. Akun ini dulu membutuhkan setidaknya 20 juta biaya untuk membangunnya. Tentu saja, 2 tahun ini sudah menghasilkan kembali modalnya. Alasan Chen Hao sangat marah adalah karena dia tidak ingin kehilangan akun penghasil uang besar seperti itu. Saat ini, manajer operasional Douyin, Huang Kang sedang menyerahkan laporan kepada istrinya. Telepon dari bawahannya berbunyi. Lapor, manajer Huang. Ada 2 streamer PK. Yang gila-gilaan, apakah kita harus menghentikannya? Streamer mana? Apakah itu kelompok Xiao Huizi? Bukan. Seorang streamer bernama Yuki Yuke sedang PK dengan Chen Zi. Yuki Yuke? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dia streamer baru mendaftar di bulan Juli. Sekarang dia bisa PK dengan Chen Zi yang punya 26 juta penggemar? Berapa banyak penggemarnya? 20 juta? Bukan, dia hanya punya lebih dari 5.000 penggemar. Apa? Lebih dari 5.000 penggemar? PK dengan Chen Zi yang punya 26 juta penggemar? Kau yakin itu bukan puluhan ribu? Kau bercanda denganku. Aku tidak bercanda. Dia punya seorang kakak bernama gadis baik harus langsung ke intinya. Sedang bertarung 1 lawan 1. Para penggemar yang dipimpin oleh 2 kakak level 60 dari pihak Chen Zi. Huang Kang terkejut. Seorang streamer kecil dengan lebih dari 5.000 penggemar bisa punya kakak sekuat itu? Dia segera membuka ruang siaran langsung untuk melihat. Di sisi Yuki Ube, memang hanya ada 1 ID bernama gadis baik. Seorang pengguna yang langsung ke intinya sedang memberikan hadiah. Sementara di seberang, Chen Zi. Semua kakak di ruang siaran langsungnya bergerak. Namun, kedua belah pihak terjebak dalam tarik-menarik. Bila darah terus berhadapan di tengah tanpa bergerak. Huang Kang juga terkejut, sialan. Orang kaya sekarang benar-benar dermawan. Cepat promosikan mereka di seluruh platform. Biarkan lebih banyak pengguna menonton. Kali ini kita tidak hanya bisa mendapatkan komisi besar, tapi juga bisa menciptakan topik hangat di internet. Hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Kenapa harus dihentikan? Cepat berikan mereka promosi panas. Berikan semua lalu lintas di slot waktu ini kepada mereka. Efek promosi Douyin di seluruh platform memang sangat kuat. Semua pengguna yang sedang menonton video, tidak lebih dari 3 halaman, pasti akan melihat siaran langsung Chen Yuqi atau Chen Zi. Tanpa disadari, ruang siaran langsung kedua belah pihak. Jumlah penonton online real-time mencapai rekor tertinggi baru. Di sisi Chen Yuqi ada 500.000 penonton. Di sisi Chen Zi bahkan ada 800.000 penonton. Dan jumlah penonton online real-time kedua belah pihak masih meningkat pesat. Komentar di ruang siaran langsung Chen Yuqi, ku dengar ada dewa kaya di ruang siaran langsung ini. Sengaja datang untuk memuja. Gadis baik harus langsung ke intinya. Bos memang bos. ID ini memang unik.
ID ini memang unik. Dengan jelas menunjukkan persyaratan pemilihan selir bos. Dengan jelas menunjukkan persyaratan pemilihan pasangan dari bos besar. Aku ingin melihat. Apakah Douyin milik bos dan Douyin milik kita? Tidak sama? Karnaval bos seharusnya dibeli dengan diskon 90%. Di tengah diskusi para penonton. Ruang siaran langsung Chen Yuki. Total hadiah sudah menembus 30 juta. Ini berarti kau sudah memberikan 1000 karnaval. Total, gelombang suara, di ruang siaran langsung Chen Zi di seberang. Juga mencapai lebih dari 28 juta. Namun, selisih hampir 2 juta, gelombang suara, masih cukup besar. Melihat Chen Yuki memimpin. Kau berhenti untuk mengistirahatkan jari-jarimu. Saat ini, kau menemukan bahwa di bagian pesan Douyin MU. Menampilkan 99. Kau membukanya untuk melihat. Banyak pengguna menambahkanmu sebagai teman. Mengikutimu dan mengirimimu pesan pribadi. Di antara pesan-pesan pribadi ini ada akun kecil Chen Zi. Chen Zi mengirimimu foto yang sangat segar. Dan meninggalkan pesan yang mengisyaratkan ingin memberimu keuntungan. Kakak, jangan, swipe, lagi. Tolonglah. Asalkan kau seri dan biarkan aku menang. Kirim alamatnya. Setelah siaran, aku akan langsung menyetir semalaman untuk menemuimu. Setelah bertemu, aku bisa mengizinkanmu melakukan hal yang sangat keterlaluan. Kau membalas dengan pesan bercanda, lihat ID-ku. Bisakah kau memenuhi permintaanku? Tak lama kemudian, Chen Zi membalas, kakak, permintaanmu agak tinggi ya. Permintaanmu ini agak tinggi ya. Tapi jika kau menyukai itu, aku bisa pergi ke rumah sakit untuk operasi perbaikan. Atau aku bisa meminta bos mencarikan satu untukmu. Dijamin langsung ke intinya. Bagaimana? Kau tidak bisa menahan tawa. Tidak membalasnya lagi. Adapun foto-foto segar yang dikirim oleh streamer kecil lainnya. Kau juga tidak tertarik melihatnya. Kau sekarang hanya merasa tenang dengan kakak perempuan berstoking hitam yang dihadiahkan sistem. Wanita lain. Jika tidak dipastikan aman dan dapat diandalkan. Bahkan jika diberikan gratis, aku tidak bisa menerimanya. Saat ini, komentar di siaran langsung Cheng Zi, sialan. Hari ini mungkin akan gagal ya. Saudaraku, cepat isi ulang dan lanjutkan. Aku sudah menghabiskan semuanya. Tunggu aku mengisi ulang. Tidak bisa begitu saja berhenti dari internet ya. Saudaraku, putaran ini tidak boleh kalah. Tidak bisa kalah. Kalian juga tidak ingin berhenti dari internet, kan? Jika tidak berhenti dari internet, pasti akan diejek oleh netizen karena tidak bisa kalah. Lalu bagaimana bisa bertahan di internet? Beberapa, kakak besar, yang kesulitan enggan untuk terus menyumbang. Jadi mereka segera mengirimimu pesan pribadi. Saudaraku, jangan teruskan. Aku akan memperkenalkan seorang gadis kepadamu. Tipe yang sama dengan streamer yang kamu dukung, mau? Saudaraku, tolong pertimbangkan. Bukankah kita semua ingin tidur dengan streamer wanita? Uang yang disumbangkan kali ini cukup untuk tidur dengan beberapa selebriti. Berhentilah. Aku akan memperkenalkan beberapa streamer wanita papan atas kepadamu. Kamu bisa bermain sesukamu, mau? Saudaraku, mari berkenalan. Namaku Shanghai. Bos perusahaan keuangan Shanghai. Nanti kalau ke Hai Cheng, bilang saja. Aku jamin akan menjagamu dengan baik. Bisakah kamu berhenti sekarang? Kakak besar, aku Bos Cheng Zi. Kami hanya ingin bersenang-senang. Tidak perlu sampai seperti ini. Jangan menyumbang lagi. Bergabunglah dengan agensiku. Streamer wanita bisa kamu pilih sesukamu. Kamu bisa memilih satu setiap hari. Jika kamu tidak puas, beritahu aku tipe seperti apa yang kamu suka. Aku akan mencarinya untukmu di sekolah. Cheng Zi bilang kamu ingin mencari seorang koki. Yang ini pasti akan aku penuhi. Mau? Kamu melihat pesan pribadi Shanghai dan tidak bisa menahan tawa. Shanghai. Perusahaan keuangan itu adalah perusahaan tempatmu bekerja sekarang. Shanghai adalah bosmu yang kejam. Bajingan ini selalu menipu uang karyawan. Diam-diam menyumbang hadiah untuk selebriti internet. Ini sudah mencapai level 55. Di dalamnya, entah berapa banyak yang merupakan hasil dari menghabiskan seluruh harta benda dan uang karyawan. Bos streamer di seberang juga cukup lucu. Berani-beraninya mengirim pesan pribadi seperti ini. Tidak peduli apa yang mereka kirim. Kamu pasti akan terus menyumbang. Baru mencairkan lebih dari 3 juta. Kapan semua koin Doubi senilai 310 juta? Bisa dicairkan? Untuk menghindari gangguan. Kamu langsung mengatur untuk melarang penambahan teman. Sekarang kamu bisa fokus menyumbang hadiah. Kedua belah pihak terus bertarung sengit.
Di siaran langsung Chen Yuqi, karnaval kembali berkibar. Gadis baik harus langsung ke intinya. Mengirim karnaval X1, X2, X3, X4. Kapal di seberang terus mengirim karnaval. Hanya bisa terus maju dengan terpaksa. Komentar di siaran langsung Yuki, datang lagi, datang lagi. Bos, apakah sudah istirahat dan mulai lagi? Aku sangat iri pada streamer ini. Aku juga ingin menjadi streamer. Bertemu dengan kakak besar yang rela menghabiskan uang untukku. Hidup ini sudah berharga. Bos, apakah tidak butuh adik laki-laki yang membantu mengklik hadiah? Pekerjaan kasar seperti ini serahkan saja pada adik laki-laki. Kamu hanya perlu mengobrol genit dengan streamer. Pertarungan sebesar ini. Dengan cepat menarik perhatian streamer lain. Cheng Zi juga termasuk streamer papan atas di Douyin. Pernah PK dengan streamer besar lainnya. Secara pribadi juga sering pergi bersama ke negara itu. Bisa dibilang mereka semua satu kelompok. Kakak Sheng masuk siaran langsung, kakak Zhong masuk siaran langsung. Namei masuk siaran langsung. Xiao Huizi masuk siaran langsung. Peng Shiki masuk siaran langsung. Kakak Xiao Niu masuk siaran langsung. Ini semua adalah selebriti internet papan atas di Douyin. Jumlah penggemar mereka mencapai puluhan juta. Banyak dari selebriti internet ini juga suka melakukan PK. Hubungan mereka dengan Cheng Zi cukup baik. Mendengar. Cheng Zi diserang oleh selebriti internet kecil dengan lebih dari 5.000 penggemar. Mereka semua buru-buru datang untuk menonton keramaian. Setelah menonton sisi Cheng Zi, selebriti internet papan atas ini, semua pergi ke seberang untuk melihat Chen Yuqi. Xiao Huizi mengirim pesan mengambang untuk menyapa bos besar. Peng Shiki mengirim pesan mengambang, dengar ada dermawan di sini. Datang secara khusus untuk menyapa. Xiao Niuge mengirim pesan mengambang, hormat, hormat. Bos besar sangat dermawan. Para influencer ini juga ingin mengirim pesan pribadi kepadamu untuk menghubungi. Tetapi diingatkan, pihak lain telah mengatur untuk tidak menerima pesan pribadi. Bos besar tetaplah bos besar. Benar-benar memiliki kepribadian. Chen Yuqi melihat semua influencer besar ini datang. Mau tak mau menjadi gugup. Dia melakukan siaran langsung. Hanya untuk berbagi musik klasik dengan semua orang. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi influencer besar. Atau bisa dibilang, dia belum siap secara mental untuk menjadi influencer besar. Tiba-tiba mendapat perhatian begitu banyak orang. Sedikit tidak terbiasa. Selamat datang semuanya di ruang siaran langsungku. Kalian juga jangan mengirim pesan pribadi. Aku benar-benar tidak mengenal gadis baik. Bos besar, aku lebih ingin tahu siapa dia daripada kalian. Komentar, sialan. Masih seorang bos besar liar. Penyiar ini benar-benar wanita yang anggun. Sepertinya, bos besar menyukai gadis tipe dia. Dengan temperamen klasik, elegan, dan dingin. Penyiar, bersikaplah cerdas. Setelah selesai, segera hubungi bos besar. Lihat apa permintaannya, kamu harus berusaha memenuhinya. Jutaan sudah di tangan. Jika kamu tidak cerdas, kami semua tidak tahan melihatnya. Di sisi lain, Cheng Zi mengirim pesan di grup bos besar, para bos besar sekalian. Cheng Zi memohon padamu, pertarungan ini tidak boleh kalah. Semua harus membantuku membalas. Cheng Zi tidak ingin berpisah dengan para bos besar begitu saja. Selama kali ini bisa menang, Cheng Zi akan mengeluarkan uang pribadi untuk mentraktir para bos besar bersenang-senang sehari penuh. Aku akan membawa semua penyiar wanita perusahaan. Dijamin semua bos besar akan pulang dengan puas. Jika ingin uang bos besar, harus membuat bos besar merasa ada keuntungan. Gampang, kami pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Jangan khawatir, masih ada beberapa menit lagi. Kita serbu bersama. Sekaya apapun dia, satu orang tidak akan bisa mengalahkan kita. Begitu banyak orang bersama. Bagaimanapun juga harus menang. Sudah, jangan bicara omong kosong di sini. Cepat serbu. Bos Cheng Zi, Chen Hao, juga sedang rapat dengan para sweeper dari agensi. Saudara-saudara, bagaimanapun juga kita harus mempertahankan akun Cheng Zi ini. Lihatlah semua, ini masih aturan lama. Pasti tidak akan membiarkan kalian rugi. Setelah aku pulang dari perjalanan dinas, aku akan mengadakan pesta. Semua saudara datang dan bersenang-senanglah. Gampang, jangan khawatir. Kita begitu banyak orang. Tidak akan kalah. Sudah, jangan bicara lagi. Pihak lawan sudah unggul hampir 5 juta hadiah. Kalian harus cepat mengejar. Chen Hao segera mengirim pesan kepada Cheng Zi. Pihak agensi sudah mulai sweeping. Di pihakmu, minta para bos besar juga terus memberikan suara. Berusaha untuk mengalahkan lawan kali ini. Cheng Zi membalas, baik. Kemudian Cheng Zi sengaja melompat beberapa kali. Melakukan gerakan yang sedikit menggoda.
Lalu berkata dengan keras, "Kakak-kakak, aku sudah mengerahkan dukungan tembakan yang cukup. Semua serbu bersama. Hancurkan lawan. Adik akan mengingat semua kakak seumur hidup." Di ruang siaran langsung Cheng Zi. Segera muncul berbagai hadiah. Efek karnaval. Doi nomor 1. Kekasih romantis. Sementara di pihak Chen Yuqi, masih hanya gadis baik yang langsung pada intinya. Satu orang dengan monoton sweeping karnaval. Chen Yuqi berkata, "Kakak gadis baik, jangan sweep lagi. Menang atau kalah tidak masalah. Jangan terbawa emosi. Kamu marah." Mengirim komentar, "Penyiar, diam kau. Cukup lihat saja dengan tenang. Kamu berhenti dari internet tidak apa-apa. Aku tidak bisa berhenti dari internet. Tidak bisa kehilangan muka itu. Kemudian kamu terus sweeping karnaval." Chen Yuqi segera tidak berani bicara. Menatap kosong efek karnaval di ponselnya. Komentar, Xiao Niuge berkata, "Sungguh dominan. Bos besar di dunia nyata pasti seorang yang dominan." Peng Shiki berkata, "Aku juga sangat menginginkan pelindung bos dominan seperti ini." Xiao Huizi berkata, "Bos besar itu agak temperamental ya. Lihat, sampai-sampai pembawa acara ketakutan dan tidak berani bicara. Gaya bos dominan yang terkutuk ini sungguh mempesona." Layar ponselmu hampir berasap. Dalam 1 menit, dia mengklik sekitar 200 karnaval. Pihak lawan ingin menang dengan keunggulan jumlah orang. Tetapi mereka tidak rela menyerang dengan kekuatan penuh. Mengklik 3 kali dalam 1 detik. Jadi hasilnya adalah keunggulan Chen Yuqi semakin besar. Chen Yuqi tidak berani bicara. Dia terus diam-diam melihat efek karnaval. Sementara itu, Cheng Zi sangat cemas. Sambil memberikan hadiah sendiri, dia mendesak para penggemar untuk terus memberikannya. "Semangat, para kakak. Tinggal 5 menit lagi. Kita tidak boleh kalah. Jika kalah PK ini, aku harus mengucapkan selamat tinggal. Setelah ini, adik kecil tidak akan bisa lagi mengobrol dengan kalian para kakak." 1,2 juta teman di ruang siaran langsung. Gerakan tangan kecil kalian yang membawa keberuntungan. Meskipun hanya memberikan 1 hati kecil pun tidak apa-apa. Tolong, adik kecil berlutut di hadapan kalian para kakak. Setelah mengatakan itu, Cheng Zi benar-benar berlutut di depan kamera. Baginya, PK ini benar-benar tidak boleh kalah. Kalah berarti karir selebriti internetnya akan berakhir. Meskipun dia tidak mundur dari internet tanpa malu-malu. Banyak netizen akan memaki-makinya sampai dia mundur dari internet. Yang paling tidak kurang di internet adalah netizen yang penuh rasa keadilan. Teman. Kekuatan tempur mereka melampaui imajinasi semua orang. Bahkan jika dia mati-matian tidak mundur dari internet, akun ini pasti tidak akan menghasilkan banyak uang lagi. Bos Chen Hao melihat situasi yang tidak baik. Segera mengirim pesan bantuan kepada selebriti internet besar lainnya. Xiao Huizi, yang sedang menonton keramaian, menerima pesan itu. "Huizi, tolong bantu. Minta kakakmu untuk datang dan memberikan sedikit. Aku akan mengembalikan semuanya nanti, pasti akan ada hadiah besar." Seluruh Xiao Niuge dan selebriti internet besar lainnya juga menerima pesan itu. Sering beredar di internet. Beberapa selebriti internet besar berkumpul untuk makan. Bahkan sebelumnya pernah terungkap. Beberapa selebriti internet besar berkumpul. Membahas cara membujuk penggemar untuk memberikan hadiah. Jika dikatakan dengan baik, mereka semua adalah teman yang saling membantu. Jika dikatakan dengan buruk, orang-orang ini memiliki kesamaan. Selebriti internet besar lainnya juga melihat krisis yang dihadapi Cheng Zi. Jika tidak membantunya saat ini, dia pasti akan tamat. Membantunya kali ini. Lain kali jika ada kesulitan, dia juga bisa meminta bantuan perusahaannya. Jadi para selebriti internet besar ini juga menerima permintaan Chen Hao. Semua selebriti internet lini pertama bergerak. Memanggil kakak-kakak mereka untuk membantu Cheng Zi. Saat ini, keunggulan jumlah orang terlihat jelas. Total gelombang suara di pihak Cheng Zi langsung. Setelah Cheng Zi siap, dia segera mengirim pesan pribadi kepada Chen Yuqi. Membahas waktu PK. Chen Yuqi saat ini tidak tahu bahwa yang membantunya memenangkan PK adalah teman sekelas yang mengambil ciuman pertamanya. Dia mengirim pesan pribadi ke ID Doinmu, gadis baik harus langsung ke inti. Mengirim pesan pribadi. Namun, dia menemukan bahwa pihak lain menolak menerima pesan pribadi. Chen Yuqi bingung. Apa sebenarnya yang dipikirkan kakak ini? Memberiku begitu banyak hadiah, tapi tidak mengizinkanku mengirim pesan pribadi kepadanya. Lalu, untuk apa dia memberiku begitu banyak hadiah? Chen Yuqi bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, hari ini kamu akan meminjam sesuatu dari temanmu Gao Peng. Tidak nyaman pergi dengan Bugatti Veyron. Jadi kamu menyewa sepeda listrik bersama. Pergi ke kelas les.
Kebetulan saat kamu tiba, Chen Yuqi baru saja melambaikan tangan kepada ayahnya. Melihat akan terlambat, kamu segera berlari masuk ke aula besar sambil membawa tas. Jantung Chen Yuqi berdebar kencang. Bingung apakah harus menyapamu atau tidak. Tapi kamu langsung berlari melewatinya. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menyapa. Benar-benar pemain cinta berpengalaman. Mengambil ciuman pertamaku seolah tidak terjadi apa-apa. Bertemu bahkan tidak menyapa. Juga tidak memberiku kesempatan untuk menyapa. Pria brengsek, pikir Chen Yuqi dengan marah dalam hati. Keduanya masuk lift satu persatu. Kamu melihat Chen Yuqi sekilas. Tersenyum dan mengangguk. Chen Yuqi sangat gembira dalam hati. Dia berpikir, akhirnya dia menyapaku duluan, kan? Namun aku masih marah. Aku tidak mau peduli padamu. Kemudian Chen Yuqi memalingkan wajahnya dengan ekspresi angkuh. Kamu menunjukkan ekspresi jijik. Chen Yuqi berbuat lebih ekstrim. Dia langsung membalikan badan dan tidak melihatnya. Sekarang, selain kakak perempuan berstoking hitam hadiah sistem, tidak ada yang bisa mendapatkan kepercayaanmu. Itu dia. Kapan kakak perempuan berstoking hitam ini akan muncul? Membuat orang mati penasaran. Melihat akan sampai di lantai tujuan. Chen Yuqi buru-buru berkata, tunggu sebentar. Bisakah kita tetap duduk bersama? Aku takut Gaoli tahu kita hanya berpura-pura. Dan kembali menggangguku. Siang ini aku akan mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih, boleh? Kamu berbalik dan menatapnya. Kemudian mengangguk. Saat itu, pintu lift terbuka. Kamu baru saja ingin keluar. Chen Yuqi maju dan menggandeng lenganmu. Secara refleks kamu ingin menariknya kembali. Chen Yuqi buru-buru berkata. Beraktinglah dengan lebih meyakinkan. Wanita benar-benar merepotkan. Kamu menyerah berjuang. Keduanya masuk ke kelas. Kelas yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian para siswa bertanya-tanya, kakak tampan. Apakah kamu yang memberinya hadiah tadi malam? Hebat sekali. Satu orang mengalahkan lawan dengan lebih dari 20 juta penggemar. Nona cantik, kamu benar-benar beruntung. Baru saja bersama, kakak tampan sudah rela menghabiskan uang sebanyak itu untukmu. Aku akhirnya bisa mengerti. Mengapa beberapa kakak besar suka memberikan hadiah. Tadi malam melihat karnaval kakak tampanmu. Diberikan seolah-olah tidak bernilai. Aku melihatnya saja sudah merasakan sensasi. Lebih dari 8 juta kamu habiskan begitu saja. Jika aku punya lebih dari 8 juta, aku akan langsung pensiun dan menikmati hidup. Saudaraku, butuh pengikut? Aku serius. Selama uangnya cocok, apapun bisa kulakukan untukmu. Kamu duduk. Dengan sengaja menggoda. Tadi malam ada yang memberimu hadiah lebih dari 8 juta. Siapa? Chen Yuqi buru-buru menjelaskan. Aku juga tidak tahu dia siapa. Aku hanya bermain piano untuknya. Dia bersikeras ingin membantuku dalam PK. Kamu bertanya, kakak nomor 1 di daftar peringkatmu? Chen Yuqi berkata, bukan, juga bukan. Tapi bukan kakak nomor 1 di daftar peringkat yang kamu maksud. Aku tidak tahu dia siapa. Dan tidak akan menemuinya. Kamu tenang saja. Kamu tertawa, tidak apa-apa, temui saja dia. Aku sangat murah hati. Tidak keberatan dengan hal-hal ini. Chen Yuqi buru-buru berkata, tidak akan menemuinya. Aku sudah bilang padanya. Aku punya orang yang kusukai. Tidak peduli berapa banyak hadiah yang dia berikan. Aku tidak mungkin menemuinya. Para siswa mengerti. Orang kaya yang memberi hadiah kepada Chen Yuqi tadi malam bukanlah kamu. Melainkan orang lain. Mungkinkah itu anak orang kaya yang mengendarai Lamborghini? Dan gagal menyatakan cinta? Para siswi beramai-ramai menatap Chen Yuqi. Dengan tatapan iri. Cantik itu memang enak. Anak-anak orang kaya berlomba-lomba memberikan uang. Saat itu, guru masuk. Semua orang buru-buru bersiap untuk pelajaran. Chen Yuqi menutupi ponselnya dengan buku. Mencoba mengirim pesan pribadi ke doi gadis baik yang tepat sasaran. Tetapi selalu gagal. Saat istirahat, dia bertanya. Apakah hari ini masih akan ada PK? Chen Yuqi mengangguk dan berkata. Pagi ini Cheng Zi mengirimiku pesan. Katanya nanti malam Xiao Huizi akan bertanding denganku. Para siswa di samping kembali mengerumuniku, wow. Cheng Zi meminta Xiao Huizi untuk menjadi pemain pengganti? Xiao Huizi itu hebat sekali. Kakak perempuan nomor 1 di Douyin. Xiao Huizi punya banyak kakak besar. Terutama kakak besar eksklusifnya, tuan kaya raya. Ada hadiah eksklusif, penjaga tertinggi. Satu buah harganya 10.000 yuan. Dulu saat paling gila, dia PK dengan Lin Xiaosheng. Kedua belah pihak menghabiskan lebih dari 100 juta koin Douyin. Cheng Zi mencari Xiao Huizi untuk bertindak.
Tuan tua pasti juga akan membantu Xiao Huizi. Maka malam ini pasti akan ada lebih dari 100 juta koin douing yang dihabiskan lagi. Melebihi 200 juta doubi juga bukan tidak mungkin. Kakakmu itu berani tidak menerima tantangan? Malam ini dia akan menantang sendirian. Bukan lagi 26 juta penggemar Chengzi itu. Melainkan aliansi Streamer Douyin, termasuk Xiao Huizi. Kakak tampan, malam ini tidak membantu wanita cantik bertarung PK? Chen Yuqi buru-buru berkata, jangan. Uang sebanyak itu bisa dipakai untuk hal lain yang lebih baik, kan? Kenapa harus disia-siakan untuk hal seperti ini? Kalau begitu, bujuk dia untuk menghabiskan lebih banyak. Kau yang bayar biaya sewa kamar malam ini. Kau mengejek. Sial, hal seperti ini bisa diucapkan di depan umum? Chen Yuqi membuka lebar matanya karena terkejut. Seketika wajahnya memerah. Bahkan lehernya pun semerah wajahnya. Para siswa yang menonton di samping juga menatapmu dengan kaget dan iri. Orang kaya memang tahu cara bersenang-senang. Pukul 11.30, pelajaran selesai. Kau keluar dari gedung. Menyewa sepeda listrik bersama. Bersiap pergi ke rumah temanmu, Gao Peng, untuk meminjam sesuatu. Chen Yuqi berjalan mendekat dengan tenang. Dia juga menyewa sepeda listrik bersama dan mengikutimu dari belakang. Lampu merah di persimpangan, kau berhenti. Chen Yuqi kemudian juga berhenti di sampingmu. Jangan lewat sini lagi. Kau bertanya, Chen Yuqi tampak bingung. Lalu dia menjawab dengan kesal. Bukankah sudah sepakat aku akan mentraktirmu makan? Kau lupa ya? Maaf. Memang karena terburu-buru jadi lupa. Kau menjawab sambil tersenyum. Chen Yuqi sangat marah. Selama ini selalu orang lain yang berusaha keras mentraktirnya makan. Hari ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif mentraktir makan seorang pria. Kau malah lupa. Apakah dia begitu tidak berharga? Kau ini benar-benar menyebalkan. Chen Yuqi berkata dengan kesal. Kau juga tidak senang, ya? Kata-katamu itu. Aku bisa menolak undanganmu. Sebaiknya kau tahu diri dan jangan menunjukkan wajah seperti ini padaku lagi. Setelah ini jangan bicara padaku lagi. Chen Yuqi menggigit bibir merahnya. Dia tidak berani bicara lagi. Kemudian dia bahkan tersenyum dengan sangat sedih. Para pejalan kaki yang menunggu lampu merah di samping sudah melihatnya. Apakah pria ini punya kelebihan khusus? Dia berani bersikap seperti itu terhadap pacar secantik ini. Sikap seperti itu. Tidak takut pacarnya pergi? Mengenakan pakaian merek yang tidak dikenal. Mengendarai sepeda bersama. Tidak terlihat ada kelebihan apapun. Seorang pria gemuk di samping bertanya dengan wajah kagum. Bro, pacar secantik ini tidak kau bujuk? Tidak takut dia pergi? Kau tertawa, wanita tidak boleh dimanjakan. Jika perlu dididik, ya dididik. Kau harus ingat satu kalimat, wanita itu sama seperti anak kecil. 3 hari tidak dipukul, mereka akan membuat masalah. Chen Yuqi gemetar karena marah. Dia cemberut dan menatapmu dengan sangat sedih. Pria gemuk itu bertanya lagi, bro, bisakah kau mengajariku? Bagaimana kau melatih pacarmu menjadi begitu penurut? Patuh. Saat itu lampu sudah hijau. Kau menyalakan sepeda listrik dan pergi. Sambil berkata, jika perlu dipukul, pukul saja. Jangan memanjakan. Para pria di samping. Semuanya menatapmu dengan kagum. Seolah kekuatan maskulin terbangun dalam diri mereka. Namun, ketika mereka menoleh dan melihat tatapan garang pacar atau istri di samping, mereka langsung ciut. Bro, kembalilah. Apakah metode ini benar-benar berhasil? Apa metode ini bisa membuatmu tertawa? Bajingan, kenapa mengendarai begitu cepat? Aku tidak mahir. Tidak bisakah kau menungguku? Chen Yuqi bergumam pelan. Saat ini kau sudah meninggalkannya puluhan meter. Jika bukan karena penglihatannya yang bagus, dia pasti akan tersesat. Setelah beberapa saat, sepeda listrik yang kau kendarai memberi peringatan baterai hampir habis. Kau hanya bisa buru-buru mencari tempat parkir terdekat untuk mengganti sepeda. Saat itu, sebuah BMW X1 tiba-tiba melambat. Kemudian berhenti di sampingmu. Sopir berteriak, bukankah ini yang Chen? Kebetulan sekali. Kau mendongak dan melihat. Itu adalah teman SMPMU, Yang Hai. Di kursi penumpang depan adalah bunga kelas saat itu, Zhang Yu. Ngomong-ngomong, ada beberapa cerita kecil di antara kalian bertiga. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa kau tampan. Saat di sekolah, anak perempuan tidak akan mempertimbangkan latar belakang keluarga laki-laki. Asalkan laki-laki itu tampan atau pandai belajar. Atau pandai bermain bola. Jika dia memiliki keahlian khusus, anak perempuan akan menyukainya. Di antara itu, yang paling populer adalah yang tampan. Zhang Yu menyukaimu saat itu. Berkali-kali,
Dia secara terang-terangan atau tersirat menunjukkan perasaannya. Tapi saat itu, kamu hanya fokus untuk belajar dengan giat. Untuk masuk SMA unggulan. Di era sekarang di mana lulusan sarjana tidak lebih baik dari anjing. Setidaknya harus masuk universitas sarjana. Kalau tidak, hanya bisa bekerja di pabrik memasang sekrup. Setelah berkali-kali ditolak, Zhang Yu berubah dari cinta menjadi benci. Membencimu. Untuk menjaga reputasinya, dia pergi kemana-mana dan memberitahu orang-orang bahwa kamu menyukainya. Dia sudah menolak berkali-kali. Kamu masih terus mengejarnya. Saat itu, hanya ada satu hal di pikiranmu. Yaitu masuk SMA unggulan. Sama sekali tidak ada niat untuk menjelaskan apapun. Biarkan dia menyebarkan apapun yang dia mau. Kemudian, Yang Hai, preman kecil di kota, berhasil mendapatkan Zhang Yu. Keduanya, sesekali sengaja memamerkan kemesraan di depanmu. Setelah lulus SMP, kalian tidak pernah bertemu lagi. Mentalitasnya sangat baik. Teman lama tetap harus saling menyapa. Kalian, lama tidak bertemu. Yang Hai tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kabarmu? Kenapa kamu masih mengendarai sepeda? Bersama? Bukankah kamu bilang kamu masuk Universitas Haicheng? Lulus kuliah jadi begini. Katanya mobilnya tidak nyaman dikendarai. Jadi dia naik sepeda bersama. Yang Hai tertawa terbahak-bahak. Mobil apa yang kamu punya? Tidak nyaman dikendarai? Mobil super? Yuyu. Sekarang kamu tahu pria seperti apa yang bisa diandalkan. Aku tidak pandai belajar. Tapi aku pandai bergaul. Apa gunanya dia pandai belajar? Orang berusia 20-an bahkan tidak bisa membeli mobil. Zhang Yu melirikmu dengan jijik dan berkata, sudah. Untuk apa kamu bicara dengannya? Tidak takut buang-buang waktu? Dia mahasiswa. Kami para siswa bodoh tidak pantas berteman dengannya. Hanya dua badut. Kamu juga tidak menghiraukan mereka. Yang Hai sepertinya belum puas. Dia tersenyum dan berkata, jarang sekali teman lama bertemu. Kami akan mengantarmu. Yang Chen, kamu mau kemana? Naik mobil kami saja. Jangan merasa tidak enak. Yuyu sudah melupakan kejadian bertahun-tahun lalu. Aku harus berterima kasih padamu, jika kamu tidak menolaknya saat itu. Aku tidak akan punya kesempatan. Ayo, makan siang bersama. Aku harus berterima kasih padamu. Telah menyerahkan gadis sebaik ini kepadaku. Saat itu, Chen Yuki tiba di depan. Yang Chen, tidak bisakah kamu menungguku? Aku tidak terbiasa mengendarai. Tidak berani mengendarai secepat itu. Chen Yuki mengeluh. Yang Hai dan Zhang Yu menoleh. Wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Yang Hai segera maju, membungkuk dan menyapa. Nona Chen, apa kabar? Zhang Yu juga segera turun dari mobil. Dengan panik berlari ke depan Chen Yuki. Nona Chen, apa kabar? Kenapa Anda ada di sini? Chen Yuki mengangguk kepada mereka. Dengan marah datang ke sisimu dan mengeluh. Tidak bisakah kamu mengendarai lebih pelan? Katanya, belum cukup pelan? Tidak mungkin aku harus turun dan memikul sepedanya, kan? Yang Hai dan Zhang Yu merasa tidak enak. Segera mendekat. Yang Chen, hubunganmu dengan Nona Chen apa? Yang Hai bertanya dengan wajah menjilat. Kamu tersenyum, tanyakan padanya. Chen Yuki berkata, dia pacarku. Apa hubungan kalian dengan Yang Chen? Ah. Yang Hai dan Zhang Yu sangat terkejut. Bukankah ini bencana? Kamu ternyata pacar putri bos? Bukankah perkataan mereka tadi seperti mencari mati? Bertanya, kamu kenal mereka? Chen Yuki menjawab. Wanita itu adalah wakil manajer Departemen SDM perusahaan kami. Pria itu adalah ketua tim proyek di perusahaan kami. Kamu tersenyum. Oh, wow, bukankah ini kebetulan? Apa yang kalian berdua katakan barusan? Bisakah kalian mengatakannya lagi di depan Chen Yuki? Kamu berkata dengan nada menggoda. Yang Hai dan Zhang Yu tersenyum canggung, tidak berani bicara. Chen Yuki bertanya, apa yang kalian katakan kepada Yang Chen? Yang Hai buru-buru berkata, salah paham, salah paham. Zhang Yu juga buru-buru berkata, betul, betul, betul. Semuanya salah paham. Yang Chen, kita teman sekelas. Mohon pengertiannya. Kamu tertawa, jika ini saat sekolah dulu. Aku hanya fokus belajar. Dan saat SMA pasti tidak akan peduli dengan kalian. Tapi sekarang, aku sangat santai. Ada waktu untuk memperhitungkan kalian. Chen Yuki. Suruh ayahmu memecat mereka, dan kita impas. Jadi kamu tidak perlu merasa berutang apapun padaku. Setelah selesai bicara, kamu pergi dengan sepeda. Baik. Tunggu aku. Aku tidak bisa mengejarmu. Chen Yuki berkata dan segera mengejar.
Yang Hai dan Zhang Yu segera berlari mengejar Chen Yuqi. Nona Chen, mohon berbelas kasihan. Yang Hai memohon. Zhang Yu juga memohon, Nona Chen. Kami benar-benar tahu kami salah. Intinya, kami tidak tahu Yang Chen adalah pacarmu. Kalau tidak, kami pasti tidak akan berani menyinggungnya. Anda orang besar, tolong beri kami satu kesempatan. Wajah Chen Yuqi menggelap, kalian teman SMP. Meskipun dia bukan pacarku. Kalian bisa mengatakan hal-hal buruk kepadanya? Ideologi moral macam apa yang kalian miliki? Dia sangat membantuku. Sekarang dia mengajukan satu permintaan kepadaku. Tentu saja aku harus menyetujuinya. Kalian jangan mengikuti lagi. Besok saat bekerja, ajukan pengunduran diri kalian sendiri. Yang Hai dan Zhang Yu berhenti. Mereka menatap punggungmu dengan ekspresi tak berdaya. Zhang Yu berteriak, ini semua salahmu. Siapa suruh kamu mengatakan hal-hal itu tentang dia? Sekarang bagaimana? Yang Hai menjawab dengan wajah sedih dan teraniaya. Bagaimana aku tahu dia akan menjadi bos? Pacar putrinya? Menyalahkanku? Bukankah seharusnya menyalahkanmu? Jika kamu tidak menyukainya saat itu. Apakah aku akan melihatnya mengendarai sepeda sewaan dan menyelamatkannya? Lalu mengejeknya beberapa kalimat? Zhang Yu berkata dengan marah. Apa maksudmu? Sekarang menyalahkanku, begitu? Aku tidak menyuruhmu berhenti, tapi kamu bersikeras berhenti. Apakah kamu tahu berapa banyak yang harus kubayar? Untuk menduduki posisi wakil manajer SDM? Sekarang aku akan dipecat karenamu. Yang Hai terkejut. Apa maksudmu? Kamu juga membayar harganya? Jelaskan padaku, harga apa yang kamu bayar? Wajah Zhang Yu menunjukkan ketegangan. Dia segera berbalik dan berjalan cepat menuju mobil. Orang gila, Zhang Yu bergumam pelan. Kamu sialan, jelaskan padaku. Aku sudah bilang, kamu masih sangat muda. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi wakil manajer? Harga apa yang sebenarnya kamu bayar? Jelaskan padaku. Yang Hai meraung. Matanya seolah-olah memancarkan cahaya hijau. Tak lama kemudian, kamu tiba di depan kompleks apartemen temanmu, Gao Peng. Gao Peng sedang memegang sesuatu dan menunggu di depan pintu. Yang Chen. Gao Peng berteriak keras. Kamu segera mendekat. Mengambil tas dari tangan Gao Peng. Gao Peng berkata dengan senyum mesum, tenang saja, saudara. Sudah kucuci bersih, bisa langsung dipakai saat pulang. Li Qiaoyun sekarang lebih ganas, atau kamu yang sudah tidak berguna? Kamu sudah tidak bisa memuaskannya lagi? Kamu berkata, omong kosong. Julukanku adalah motor listrik kecil. Bagaimana mungkin tidak bisa memuaskan? Tidak, aku dan Li Xiaoyun sudah putus. Jangan sebut dia, Gao Peng berkata. Putus? Sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu berkata, memberitahu apa? Dipecat itu memalukan. Gao Peng bertanya. Jadi, untuk apa kamu meminjam alat ini dari temanmu? Saat itu, Chen Yuqi menyusul. Yang Chen, kenapa kamu cepat sekali? Chen Yuqi mengeluh. Kamu segera meletakkan tas di tanganmu ke keranjang sepeda. Gao Peng sangat terkejut. Dia menatapmu dengan ekspresi tidak percaya. Sial, barumu. Pacar perempuan. Ternyata adalah streamer perempuan yang viral di platform Douyin tadi malam. Jadi kamu meminjam benda ini untuk dia gunakan? Gao Peng menarik napas. Kedua tangan memegang tanganmu. Saudara, kamu membantuku apa sih? Hanya beban. Chen Yuqi menyalahkan, kamu yang beban. Aku sudah bilang aku tidak terbiasa. Tidak bisakah kamu menungguku? Gao Peng bertanya sambil tersenyum. Cantik. Aku menonton live MU tadi malam. Siapa orang kaya yang memberimu hadiah itu? Chen Yuqi menjawab, tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu dia siapa. Gao Peng kembali menggenggam tanganmu. Saudara, aku salut. Lain kali buat tutorialnya. Saudara, aku juga ingin belajar darimu. Berhenti, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Kami akan pergi makan. Hari ini tidak mengajakmu. Lain kali kalau ada waktu, kita bertemu lagi. Gao Peng tertawa. Baiklah, kalian pergi makan saja. Aku juga tidak ingin jadi pengganggu. Saudara, hati-hati ya. Jangan sampai merusak orang. Jelas, saat ini dia mengira kamu akan menggunakan benda ini. Pada Chen Yuqi. Jika benar terjadi sesuatu dengan Chen Yuqi. Aku ini Yanzu, mesin pemancang tiang, tahu. Perlu menggunakan ini sebagai bantuan? Siapa yang kamu remehkan? Kamu pergi bersama Chen Yuqi. Mencari restoran kecil untuk makan. Keduanya baru saja duduk. Chen Yuqi kembali menerima pesan pribadi dari Cheng Zi. Kamu sudah memastikan waktunya belum? Gadis baik harus langsung pada intinya, masih tidak bisa mengirim pesan pribadi.
Chen Yuqi tidak bisa mengonfirmasi waktu dengannya. Dalam keputusasaan, Chen Yuqi hanya bisa membalas dengan waktu acak. Kalau begitu jam 9 malam saja. Cheng Zi membalas, jam 9 malam kamu akan PK dengan Xiao Huizi. Satu pertandingan menentukan pemenang dan pecundang. Chen Yuqi menerima tantangan itu. Kemudian dia menyimpan ponselnya. Tak lama kemudian, keduanya selesai makan siang. Chen Yuqi segera mengeluarkan ponselnya untuk memindai kode dan membayar. Keluar dari restoran, kamu bertanya, malam ini bertarung dengan siapa? Perlu bantuan? Chen Yuqi berkata, tidak. Pihak lawan bilang akan bertarung dengan Xiao Huizi. Menang atau kalah aku tidak peduli. Kamu jangan buang-buang uang. Kamu mau kemana sekarang? Aku ingin pergi berbelanja. Kamu berkata, kalau begitu kamu pergi berbelanja saja. Aku pulang tidur. Chen Yuqi terkejut, astaga. Saudara, apa kamu harus strike forward ini? Kamu menjawab seperti itu. Chen Yuqi. Bahkan sedikit curiga apakah dia terlalu jelek. Kamu pulang tidur saja. Aku juga pulang tidur. Chen Yuqi berkata dengan sangat kesal. Memang bajingan tidak punya hati. Mengambil ciuman pertama orang seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu bertanya, kamu tidak jadi berbelanja? Chen Yuqi berkata dengan marah dan keras, tidak jadi. Setelah itu, dia berjalan ke depan, memanggil taksi, dan pulang. Kamu menggelengkan kepala dengan tidak mengerti. Wanita berubah begitu cepat. 1 detik yang lalu ingin berbelanja. Detik berikutnya sudah pulang tidur. Tempat ini cukup jauh dari rumah. Kamu juga tidak ingin menghemat uang dengan bersepeda pulang. Memanggil taksi untuk pulang. Di sisi lain, Cheng Zi mengunggah video Douyin. Memberitahu para penggemar. Malam ini Xiao Huizi akan menggantikannya. Untuk bertarung PK lagi dengan Chen Yuqi. PK ini akan menentukan apakah dia akan pensiun dari internet. Mohon para kakak besar membantunya. Kemudian, Xiao Huizi juga mengunggah video. Halo semuanya. Malam ini jam 9. Aku akan menggantikan Cheng Zi untuk PK dengan Yuqi. Bertarung dalam pertempuran hidup atau mati. Jika aku menang, Cheng Zi tidak perlu pensiun dari internet. Jika aku kalah, Cheng Zi harus pensiun dari internet. Aku percaya pada kekuatan pasukan Hui. Pasti tidak akan membuatku kalah. Kemudian, seluruh Lin Xiao Sheng, saudara Sheng, dan streamer papan atas Douyin lainnya. Hampir semuanya mengunggah video. Mengajak penggemar mereka malam ini jam 9. Pergi ke ruang live Xiao Huizi untuk menonton. Jika memungkinkan, bantu Xiao Huizi memberikan suara. Operasi Douyin tidak mengalami huangkang, sangat senang. Segera selamatkan orang. Promosikan video deklarasi perang para streamer ini. Agar lebih banyak pengguna tahu tentang perang para dewa jam 9 malam. Topik nomor 1 di daftar trending Douyin. Tanpa kejutan, diambil alih oleh PK ini. Dibandingkan dengan IUK menantang semua streamer besar Douyin. Para penonton berbondong-bondong datang berkomentar, sialan. Benarkah? Streamer kecil itu berani menerima PK seperti ini. Bisakah bos gadis baik ini menahannya? 1. Orang menantang semua streamer besar Douyin. Seberapa percaya diri dia? Malam ini setidaknya harus menghabiskan uang. Begitu banyak streamer besar bertindak bersama. Jika tidak mencapai 100 juta, itu tidak masuk akal. Malam ini, bahkan tanpa tidur, aku harus menonton. Lihat bagaimana para konglomerat bermain internet. Ayo, yang merasa bos gadis baik akan menang, ketik 1. Yang merasa aliansi streamer akan menang, ketik 2. Taruhan sebungkus keripik pedas, pasang taruhanmu. Segera, Gaoli menerima pesan dari teman-temannya. Mengetahui bahwa Chen Yuqi akan menantang seluruh Douyin. Upacara streamer besar. Gaoli biasanya tidak bermain Douyin. Dia suka bermain di Mouyu. Jadi Chen Yuqi sudah siaran di Douyin selama 2 bulan. Dia masih belum tahu. Gaoli segera mengunduh Douyin dan mendaftar akun. Setelah memahami kejadiannya, Gaoli yakin gadis baik itu akan langsung ke intinya. Itu adalah anak orang kaya yang mengendarai Bugatti Veyron. Yang merebut Chen Yuqi, sialan. Berani sekali. Berani menantang semua streamer besar Douyin. Ini tidak perlu menyiapkan 100 juta? Gaoli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. 100 juta? Rencanamu adalah menguangkan ke 300 juta itu. Dan takut para bos streamer itu tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Perang para dewa yang dipromosikan di seluruh platform Douyin. Pengaruhnya tentu saja tidak terbatas pada platform Douyin ini. Weibo, Mouyu, Mouya. Pengguna platform seperti Mousho. Secara alami juga menerima banyak para streamer besar dari berbagai platform.
Tidak bisa terang-terangan datang ke Douyin untuk menonton. Tapi diam-diam datang melihat masih bisa. Setelah hampir 10 jam pemanasan. Setelah jam 8.30 malam. Jumlah kunjungan aplikasi Douyin jelas meningkat pesat. Hampir 2 kali lipat dari biasanya. Saat ini, Xiao Huizi sudah mulai siaran. Chen Yuqi belum mulai siaran. Jadi, para penonton yang ingin melihat keramaian berdesakan masuk ke Xiao Hui. Ruang siaran langsung Z. Saat ini, ruang siaran langsung Xiao Huizi. Jumlah penonton online real-time menembus 5 juta. Dan masih terus meningkat pesat. Pukul 8.50, Chen Yuqi online dan mulai siaran langsung. Para penonton yang datang untuk melihat bos gadis baik. Dengan cepat berbondong-bondong masuk. Dalam waktu 5 menit, lebih dari 8 juta penonton berdesakan masuk. Tepat pada saat ini. Server Douyin sempat down. Manajer Departemen Operasional, Huang Kang, sangat cemas. Segera menelepon untuk mendesak staf memperluas kapasitas. Memecahkan masalah. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Douyin untuk merebut pengguna dari platform lain. Down pada saat ini tidak hanya memalukan, tetapi juga akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini. 5 menit kemudian, semuanya kembali normal. Para penonton sekali lagi membanjiri ruang siaran langsung Chen Yuqi dan Xiao Huizi. Kedua streamer mulai melakukan pemanasan untuk PK. Xiao Huizi tersenyum dan berkata, "Terima kasih semua sudah datang ke ruang siaran langsungku. Sangat terhormat. Meskipun aku mewakili Cheng Zi dalam PK ini. Tapi aku adalah orang yang sangat kompetitif. Karena ini PK, tentu saja aku tidak ingin kalah. Jadi, mohon kepada saudara-saudari sekalian. Nanti bantu berikan suara. Kita harus memenangkan PK ini. Bos lawan. Menantang begitu banyak bos streamer kita sendirian. Jika kita kalah darinya, kita semua akan sangat kehilangan muka." Jadi Huizi mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tolong jangan biarkan Huizi kalah. Komentar, tenang saja. Aku sudah mengisi ulang 10 juta. Jika bos lawan punya kemampuan, paksa aku untuk menghabiskan semua uang ini. Hapus semuanya. Begitu banyak penggemar streamer besar sudah datang. Bagaimana mungkin kita kalah? Sekarang ada 10 juta orang di ruang siaran langsung. Satu orang mengirim satu kacamata hitam saja sudah bisa menang. Kakek juga ada. Nanti biarkan dia menghabiskan beberapa lagi. Penjaga tertinggi. Kita tidak mungkin kalah. Chen Yuqi di seberang sana sangat tenang. Dia masih siaran langsung seperti biasa. Pertama, mengobrol sebentar dengan penonton di ruang siaran langsung. Lalu mulai bermain piano dan membaca komentar. Astaga, dia benar-benar terlalu percaya diri. Atau sudah menyerah pada pengobatan? Xiao Huizi di seberang sana sedang melakukan pemanasan untuk mengumpulkan suara. Bagaimana dia masih punya mood untuk bermain piano? Bos gadis baik tidak datang. Rasanya ada yang tidak beres. Penyiar sangat tenang. Jika itu aku. Ada lebih dari 10 juta orang di ruang siaran langsung. Jantungku pasti sudah berdebar kencang. Bagaimana mungkin masih bisa bermain piano setenang ini? Waktu menunjukkan pukul 9. Xiao Huizi tepat waktu mengirimkan permintaan panggilan bersama kepada Chen Yuqi. Mengundang Chen Yuqi untuk berhenti bermain piano. Panggilan bersama tersambung. Xiao Huizi berkata, "Halo, apa kabar? Aku Xiao Huizi. Senang bisa terhubung denganmu." Chen Yuqi menjawab, "Halo. Kita mulai?" Xiao Huizi lalu berkata, "Sesegera itu? Tidak ada yang ingin dikatakan?" Chen Yuqi menjawab, "Tidak perlu. Cepat bertarung, setelah selesai aku harus bermain piano lagi." Senyum di wajah Xiao Huizi jelas membeku sesaat. Sangat sombong. Dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai ratu TikTok. Dia tidak menganggapnya serius. Xiao Huizi tersenyum, "Baiklah. Kalau begitu kita tidak akan basa-basi. Mari kita mulai sekarang." Setelah itu, pertarungan puncak malam ini dimulai. Setelah pemanasan, pertarungan puncak yang ditunggu-tunggu seluruh jaringan dimulai. Xiao Huizi berteriak, "Keluarga, bisakah kalian sekarang? Jangan ulangi kesalahan tadi malam." Saat ingin memberikan suara di akhir. Waktu sudah tidak cukup. Keluarga yang punya suara, berikan sekarang. Langsung kalahkan lawan. Terima kasih, hampir dalam 1 detik. Di pihak Xiao Huizi. Bar kesehatan sudah mengalahkan bar kesehatan Chen Yuqi. Yang paling agresif di pihak Xiao Huizi adalah akun serikat tempat Cheng Zi berada, serta para penggemarnya. Hanya dalam 1 menit. Total gelombang suara di pihak Xiao Huizi sudah menembus 50 juta. Lihatlah Chen Yuqi di sana. Total gelombang suaranya hanya 280. Alasan dibalik ini sangat sederhana. Di pihak Xiao Huizi adalah aliansi penyiar.
Malam ini harus menang. Sedangkan di pihak Chen Yuqi, semuanya adalah penonton yang ingin tahu. Semua orang datang untuk melihat bagaimana bos gadis baik memberikan hadiah. Mereka sendiri tidak akan memberikan hadiah. Hanya beberapa penggemar yang biasanya mengirim bintang kecil dan kacamata hitam masih memberikan beberapa hadiah sekali pakai. Komentar, kenapa perbedaannya begitu besar? Pemenang dan pecundang langsung ditentukan. Di mana orang kaya raya di ruang siaran langsung ini? Kenapa belum bertindak? Bos gadis baik sama sekali tidak datang. Malam ini dia tidak berani datang karena takut, kan? Dia pasti takut. Lawan adalah aliansi penyiar seluruh TikTok. Bagaimana dia berani menantang begitu banyak penggemar penyiar? Chen Yuqi dengan tenang dan tersenyum berkata, PK malam ini. Terlepas dari menang atau kalah, aku tidak akan dihukum. Jika lawan menang, Cheng Zi masih harus berlutut dan meminta maaf baru dianggap selesai. Jika lawan kalah, Cheng Zi langsung pensiun dari internet. Jadi, tenang saja semuanya. Aku lebih suka kakak gadis baik tidak datang memberikan hadiah. Jangan buang uang itu. Xiao Huizi di seberang sana langsung berkata, saudara-saudara. Kakak di seberang sana ketakutan dan tidak berani datang. Haha, komentar, sangat normal. Jika dia berani datang, itu sangat tidak normal. Semua penyiar besar di seluruh platform ada di sini. Apakah dia berani datang? Benar jika tidak berani datang. Sial. Membuat keributan besar tapi dia tidak berani datang. Tidak seru. Aku akan memarahi mereka di seberang sana, membuang-buang ekspresiku. Aku sudah mengisi ulang 10 juta, sialan. Tapi dia tidak berani datang. Kapan uangku ini akan habis? Maka, para penggemar penyiar di pihak Xiao Huizi semuanya menyerbu masuk ke ruang siaran langsung Chen Yuqi. Berbagai penghinaan dan bahkan makian padanya. Beberapa bahkan melibatkan ibu dan organ. Sifatnya sangat buruk. Meskipun Chen Yuqi tidak peduli menang atau kalah. Tapi dia juga tidak tahan dimaki oleh begitu banyak orang. Sangat tidak enak didengar ya. Pembawa acara di seberang, tolong jaga anjing-anjingmu. Jangan biarkan mereka datang dan menggonggong sembarangan. Chen Yuqi berkata dengan marah. Xiao Huizi segera membalas, bagaimana caramu bicara? Kamu seorang pembawa acara, masih takut dimaki orang lain? Kalau begitu, untuk apa kamu jadi pembawa acara? Hati rapuh jangan jadi pembawa acara, paham? Lagi pula, kami sudah bersiap dengan sangat matang. Bosmu malah jadi pengecut. Apa kami tidak boleh melampiaskan sedikit? Kamu tidak ingin dimaki? Sekarang telepon bosmu dan suruh dia segera keluar. Beritahu dia, jika sudah bergaul, harus bertanggung jawab. Jika dipukul, harus berdiri tegak, paham? Chen Yuqi berkata, aku sudah bilang berkali-kali. Aku tidak mengenalnya. Akunnya diatur agar tidak bisa menambah teman dan pesan pribadi. Aku tidak bisa menghubunginya. Tapi itu tidak bisa menjadi alasanmu membiarkan anjing-anjing ini menggigit orang sembarangan di ruang siarku. Xiao Huizi tertawa, haha. Jangan bercanda, dia memberimu begitu banyak hadiah. Kamu tidak akan menambahkannya sebagai teman? Kamu tidak akan bersikap murahan duluan? Kata-kata yang kamu ucapkan ini hanya menghina kecerdasan kami. Saudara-saudara, kalian setuju tidak? Chen Yuqi benar-benar sangat kesal. Bagaimana bisa orang ini tidak bisa diajak bicara? Saat itu, Gaoli mengirim pesan teks kepada Chen Yuqi. Pacar barumu dengan Bugatti Veyron itu. Takut, ya? Tidak berani datang membantumu, ya? Asal kamu mau jadi pacarku, aku akan membantumu. Chen Yuqi malas meladeninya. Langsung memblokirnya. Ketika Gaoli mengirim pesan lagi. Menyadari dirinya sudah diblokir. Sialan, berani memblokirku. Lihat saja bagaimana kamu dimaki orang malam ini. Gaoli berbicara sendiri dengan marah. Setelah itu, dia juga bergabung dalam barisan yang memaki Chen Yuqi. Sebuah akun kecil bernama Gaoli Shi. Mengirim komentar, menempel pada orang lain. Setelah tidur, dia tidak mau bertanggung jawab, ya? Wanita murahan. Kamu tidak mau menjadi nyonya kaya raya dengan kemewahan. Malah harus menempel pada orang lain. Chen Yuqi sangat kesal. Segera memblokir ID Gaoli Shi ini. Tidak mengizinkannya masuk ke ruang siaran lagi. Tepat ketika para penggemar Chen Yuqi putus asa. Sistem mengeluarkan peringatan, gadis baik harus langsung ke intinya memasuki ruang siaran. Gadis baik harus langsung ke intinya memasuki ruang siaran. Melihat gadis baik harus langsung ke intinya memasuki ruang siaran. Para penggemar Chen Yuqi langsung heboh. Komentar langsung meledak. Bos gadis baik akhirnya datang. Melihatmu seperti melihat matahari. Langsung merasa penuh harapan. Bos, kamu tidur? Kami kira kamu tidak akan datang. Bos, akhirnya kamu datang.
Kucing dan anjing di seberang sudah menggonggong setengah. Hari ini, mereka semua menertawakanmu karena takut dan tidak berani datang. Chen Yuqi segera berkata, "Bos. Pihak lawan sudah bersiap matang malam ini. Semua pembawa acara besar Douyin ada di sana. Sebaiknya kamu tidak melawan mereka secara langsung. Aku tidak peduli menang atau kalah. Berhenti dari internet juga tidak masalah. Aku makan malam dengan pria yang kusukai hari ini. Meskipun dia masih menyebalkan. Tapi aku merasa lumayan. Hari ini, di depan semua penonton. Aku sekali lagi menyatakan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu berikan. Aku tidak akan bertemu denganmu. Uang yang kudapatkan tidak akan kucairkan. Kapanpun kamu butuh uang, beritahu aku. Aku akan mencairkan uang ini dan mengembalikannya padamu. Hanya ini yang ingin kukatakan. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Kamu terlihat bingung. Apakah gadis-gadis sekarang begitu sembarangan dalam hal perasaan? Hanya bertemu beberapa kali di kelas. Sudah suka? Itu ciuman pertamanya, kan? Bukankah dikatakan gadis tidak bisa melupakan? Pria yang mengambil keperawanan pertamanya? Bagaimana bisa pria yang mengambil ciuman pertamanya juga tidak bisa dilupakan? Sangat menyebalkan, membantu malah mendapat beban. Kamu tidak peduli dia mengatakan semua itu. Lagi pula, tujuanmu adalah mencairkan uang. Bukan untuk tidur dengan streamer wanita. Jika Chen Yuqi ingin bertemu langsung denganmu, kamu juga tidak akan mau. Tapi penonton di ruang siaran langsung tidak senang. Sial, kakak besar sudah menghabiskan begitu banyak uang. Apa maksudmu, streamer kecil, mengatakan hal seperti itu? Benar-benar tidak tahu diri. Aku bahkan tidak tahan mendengarnya. Apakah kamu, streamer, benar-benar tidak tahu diri? Kakak besar sudah menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Kamu tidak ingin memberikan apa-apa. Apakah kamu, streamer, punya masalah otak? Meskipun kamu benar-benar berpikir begitu. Tunggulah sampai kakak besar selesai menghabiskan uangnya baru bicara. Jika kamu bicara duluan seperti ini, apakah kakak besar masih akan memberimu hadiah? Kakak besar sudah memberimu begitu banyak hadiah. Sekarang dia bahkan akan menantang aliansi streamer. Meskipun tempatmu itu bertatahkan berlian. Kamu tetap harus membiarkan kakak besar merasakannya. Apakah kamu tahu diri? Kamu bersikap seperti ini pada kakak besar. Kami para penonton saja tidak tahan melihatnya. Saat semua orang mengeluh tentang Chen Yuqi. Gadis baik ingin mengatakan sesuatu yang menusuk hati di layar. Siang ini, layanan pelanggan Douyin meneleponku. Mengatakan bisa membuatkan hadiah eksklusif untukku. Harganya sedikit lebih mahal. Aku langsung senang mendengarnya. Akhirnya tidak perlu lagi hadiah murah seperti karnaval. Jadi aku memesan hadiah eksklusif. Miliaran bintang. Secara tidak sengaja, satu hadiah seharga 100.000 yuan. Aku akan tunjukkan efeknya. Saat semua orang terkejut dengan hadiah seharga 100.000 yuan. Efek animasi tiba-tiba muncul di ruang siaran langsung. Seorang pria berwujud dewa perang. Dengan miliaran bintang dan jutaan prajurit di belakangnya. Perlahan berjalan menuju gadis itu. Akhirnya, dia mengubah miliaran bintang ini menjadi satu bintang. Dan meletakkannya di tangannya. Deskripsi teksnya sangat sederhana. Tapi efeknya benar-benar bagus. Ada nuansa fiksi ilmiah antariksa. Dan juga keindahan romantis. Chen Yuqi terus-menerus mengatakan tidak ingin hadiah. Tapi melihat efek seperti itu, dia langsung terpukau. Entah apakah si pengganggu itu nantinya bisa memberiku hadiah seperti ini. Chen Yuqi berpikir dalam hati, lagi-lagi komentar meledak. Efeknya luar biasa, aku sebagai pria saja tergerak. Memang pantas hadiah seharga 100.000 yuan. Tingkat teknologinya sangat tinggi. Ini pasti memenuhi fantasi semua wanita. Menaklukkan alam semesta lalu datang untuk menikahimu. Adakah pernyataan cinta yang lebih dominan dan romantis dari ini? Bos, hadiah eksklusifmu ini benar-benar hebat. Hanya saja terlalu mahal. 100.000 yuan per satu. Aku pernah melihat beberapa kakak besar level 60 punya hadiah eksklusif. Tapi harganya hanya 10.000 yuan per satu. Kamu ini 100.000 yuan per satu. Dipesan khusus untuk memudahkan pemberian hadiah. Dan mengalahkan aliansi streamer. Gadis baik mengatakan dengan tajam. Karnaval terlalu murah. Meskipun aku menghabiskannya sampai jariku pegal, uangnya tidak seberapa. Yang 100.000 yuan per satu ini sangat cocok. Hari ini aku bahkan sengaja meminjam pena stylus dari teman untuk menghabiskan hadiah. Menggunakan stylus untuk memberi hadiah. Tercepat 500 kali per menit. Malam ini, aliansi streamer lawan pasti akan menderita. Sialan. Seluruh ruang siaran langsung mendidih. Bos memang bos. Cara memberi hadiahnya pun sangat unik. Kemudian di ruang siaran langsung Chen Yuqi. Mulai dipenuhi oleh miliaran bintang tidak sebanding denganmu.
Gadis baik ingin mengatakan sesuatu yang menusuk hati. Mengirimkan hadiah eksklusif. Miliaran bintang tidak sebanding denganmu X1, X2, X3, X4. Komentar, bos memang keren 666. Mungkin pena stylus itu sekarang bingung. Aku bahkan tidak menyangka sampai hari aku pensiun. Aku punya kegunaan seperti ini. Bos sangat jago bermain. Menciptakan kegunaan baru untuk pena stylus. Tadi, penggemar aliansi streamer datang memaki Chen Yuki. Sekarang giliran. Penggemar Chen Yuki pergi memaki mereka di sana. Komentar di ruang siaran langsung Xiao Huizi. Bos gadis baik, untuk menghadapi kalian. Sengaja memesan hadiah eksklusif seharga 100.000 yuan per satu. Dan juga meminjam pena stylus untuk menghabiskan 500 hadiah per menit. Malam ini pasti akan membuat kalian senang. Kalian para streamer ini sudah mengganggu orang yang tangguh. Malam ini dia akan bertarung sengit dengan kalian. Hadiah 100.000 yuan per satu. 500 kali per menit. Aku tanya, kalian takut tidak? Bukankah tadi masih sangat berisik? Lihat saja bagaimana kalian akan mempermalukan diri sendiri pada akhirnya. Bos di seberang terlalu brutal. Ternyata menggunakan serangan meriam. Aku bahkan tidak pernah berpikir. Benda ini masih bisa dipakai untuk memberi hadiah. 100.000 per satu. 500 buah dalam 1 menit. Berarti 50 juta dalam 1 menit. 2 menit sudah lebih dari 100 juta. Kalian bisa mengikutinya? Xiao Huizi sudah terpesona oleh Chen Yuki. Efek hadiah eksklusif di ruang siaran langsung. Bos besar di peringkat 1, kakek dewa kaya, juga punya hadiah eksklusif. Penjaga tertinggi. Tapi harganya hanya 10.000 per satu. Hadiah eksklusifmu, miliaran bintang tak sebanding denganmu. 100.000 per bunga. Satu setara dengan 10. Bagaimana bisa dibandingkan? 1 menit berlalu. Kamu menghentikan serangan meriam. Saat ini, kamu sudah menghabiskan hadiah senilai 48 juta. Sepertinya benda ini memiliki parameter yang tidak akurat. Tidak sampai 500 kali dalam 1 menit. Tapi ini sudah cukup. Aliansi streamer di seberang baru menghabiskan sedikit di atas 20 juta. Memimpin sebanyak ini dalam 1 menit. Tidak ada motivasi untuk terus memberi hadiah. Gadis baik harus langsung ke intinya. Streamer yang melayang di layar meminta pihak lawan untuk mempercepat. Aku akan menunggu mereka sebentar. Chen Yuki buru-buru mengangguk. Cepat berkata, streamer di seberang. Kakakku bilang. Agar kalian memberi hadiah lebih cepat. Dia akan menunggu kalian sebentar. Kalian adalah aliansi streamer besar di seluruh platform. Tidak bisa bertahan 1 menit pun. Itu terlalu tidak berguna. Jika kalah PK begitu saja. Kurasa kalian semua harus pensiun dari internet. Chen Yuki dengan kata-kata lembut. Mengucapkan kata-kata paling kejam. Hari ini, pihak lawan mengumpulkan semua influencer papan atas. Di seluruh platform. Jika mereka semua pensiun dari internet, maka Douyin pun akan tamat. Xiao Huizi langsung marah besar. Berteriak, kamu terlalu sombong. Bahkan bos Douyin datang. Tidak berani mengatakan agar kami semua pensiun dari internet. Beraninya kamu? Saudara-saudari sekalian. Kalian semua mendengar apa yang dia katakan. Ini terlalu menghina. Meremehkan siapa? Ayo kita serang bersama, malam ini harus menang. Mana ponselku? Bawa ke sini, aku juga ikut. Setelah itu, Xiao Huizi mengambil ponselnya. Menunjukkan kepada kamera koin Douyin senilai 8 juta di dalamnya. Dan mulai mengklik karnaval dengan gila-gilaan. Di bawah dorongan dan pengaruhnya. Aliansi streamer dan penggemar segera memberikan suara. Dalam waktu kurang dari 2 menit. Hadiah dari pihak Xiao Huizi. Menyusul hadiah dari pihak Chen Yuki. Kamu tersenyum dan membuka serangan meriam. Melanjutkan 500 sentuhan layar per menit. Membuat mereka senang. Dalam sekejap mata. Nilai hadiah dari pihak Chen Yuki sudah menembus 100 juta. Pada saat yang sama. Hadiah dari pihak Xiao Huizi. Total nilainya baru menembus 90 juta. Namun, kecepatan kenaikan hadiah jelas menurun drastis. Para bos besar streamer itu tidak lagi sombong dan angkuh seperti di awal. Sekarang mereka semua menjadi berhati-hati. Siapa sebenarnya bos besar di seberang ini? Siapa yang memberi hadiah seperti ini? Hadiah 100.000 per satu, memberi ratusan dalam 1 menit. Bagaimana bisa bermain seperti ini? Mereka hanya ingin memberi hadiah dan bermain-main dengan influencer. Sekalian dari serikat. Mendapatkan sedikit pengembalian. Mereka tidak ingin menghabiskan seluruh harta mereka. Ini sudah lebih dari 2 menit, dan sudah menghabiskan lebih dari 1. Siapa tahu berapa banyak persediaanmu yang tersisa. Jika terus memberi hadiah, itu tidak menguntungkan. Dan juga tidak bijaksana.
Yang paling cemas adalah bos Chen Hao dari Orange. Kerugian maksimum yang bisa dia tanggung adalah 60 juta. Artinya, semua streamer dan bos besar yang membantunya. Hadiah yang diberikan. Total nilainya tidak boleh melebihi 1,2. Terlihat bahwa aliansi streamer ini. Total nilai hadiah akan segera menembus 100 juta. Hao Nu Hai Yao Yi Zhen Jiansui di seberang. Masih terus mengirim hadiah eksklusif. Bukankah ini jelas-jelas mendorongnya ke arah kebangkrutan? Melihat hadiah senilai 150 juta dikirimkan. Lalu berhenti lagi. Hao Nu Hai Yao Yi Zhen Jiansui kembali muncul di layar. Pembawa acara, beritahu pihak seberang bahwa aku akan menunggu mereka sebentar lagi. Bukankah mereka bilang semua pembawa acara besar di platform akan membawa para kakak untuk melawanku? Tirukan nada ini dengan sombong. Jangan lagi berbicara dengan lembut. Chen Yuqi terkejut. Nadanya harus sombong. Bagaimana caranya agar terdengar sombong? Hao Nu Hai Yao Yi Zhen Jiansui berkata. Ekspresi dan nada pembawa acara di seberang tadi. Bukankah sangat sombong? Tirukan ekspresi dan nadanya, haha. Pembawa acara ini benar-benar terlalu polos. Iri sekali, pembawa acara ini lugu. Bagaimana bisa menarik perhatian para sultan? Mungkinkah para sultan sekarang menyukai tipe gadis seperti ini? Aku tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan tidak tahu cara bersikap sombong. Terlalu bodoh, bos besar. Bagaimana kalau kau datang ke ruang siarku? Aku jamin aku bisa bersikap sombong dan angkuh. Sampai pihak seberang marah dan ingin membunuhku. Seorang wanita cantik yang dingin, menyukai pakaian kuno dan musik klasik. Menyuruhnya menirukan ekspresi dan nada sombong pembawa acara di seberang. Bukankah itu menyulitkannya? Namun, bos besar itu sudah mengirim hadiah lebih dari 100 juta. Jadi meskipun tidak bisa, dia harus melakukannya. Chen Yuqi berdeham. Menunjuk ke kamera dan berkata dengan lantang. Pembawa acara di seberang, dengarkan baik-baik. Kakakku bilang dia akan menunggu kalian sebentar lagi. Bukankah kalian mengklaim sebagai aliansi pembawa acara? Dengan kekuatan sekecil ini. Jika kalian tidak malu, aku sendiri yang merasa tidak enak. Puluhan pembawa acara dengan ratusan juta penggemar. Ternyata tidak bisa mengalahkan satu orang. Jika orang-orang dari platform lain tahu, mereka akan berpikir bahwa pembawa acara di platform Douyin kami dan penggemar kami semuanya miskin? Xiao Huizi di seberang benar-benar marah. Dia segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Berkata dengan serius, para kakak sekalian. Aku akan menampilkan semua tarian terkenalku. Aku harap para kakak sekalian akan membantuku memenangkan harga diri ini. Hadiah dari para kakak terus mengalir. Aku akan terus menari. Hari ini aku akan mempertaruhkan segalanya. Habis-habisan. Dan harus memenangkan pertarungan yang menyangkut kehormatan pribadi ini. Serbu. Xiao Huizi memang pantas disebut kakak perempuan. Daya tariknya memang kuat. Begitu dia memberi perintah, para penonton di ruang siarnya benar-benar mulai mengirim hadiah. Beberapa detik kemudian, total nilai hadiah di ruang siarnya menembus 150 juta. Saat ini, bos Chen Hao dari Chengxi dalam hati bergumam, jangan. Kirim lagi, sialan. Jangan kirim lagi. Jika kau terus mengirim, aku tidak akan bisa mengikutinya lagi. Aku mohon padamu, beri aku jalan keluar. Melihat bar kesehatan Xiao Huizi kembali menekan. Dia kembali membuka layar ponsel serangan artileri. Melihat bar kesehatan Chen Yuqi kembali menekan. Chen Hao menutup matanya tanpa daya. Apakah orang ini gila, sialan? Satu orang mengirim 150 juta. Dan sialnya, dia mengirim 100 ribu. Apakah ini untuk pencucian uang? Orang normal mana yang mengirim hadiah seperti ini? Semua uang yang disiapkan oleh para pembawa acara dan kakak sudah habis. Mereka hanya bisa terpaksa berhenti. Sekarang sepenuhnya mengandalkan penggemar sejati untuk mengirim hadiah. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan bintang dan miliaran milikmu yang tak terduga? Mana mungkin bisa menang melawannya? Tanpa disadari, nilai hadiah Chen Yuqi menembus 200 juta. Laju pertumbuhan hadiah di pihak seberang melambat. Dia kembali mematikan serangan artileri. Saat ini, nilai hadiah di ruang siar Xiao Huizi adalah 160 juta. Meskipun masih ada hadiah yang terus dikirim. Tetapi itu semua adalah hadiah yang tidak berharga. Tidak mungkin bisa mengejar 200 juta. Hao Nu Hai Yao Yi Zhen Jiansui. Mengirim pesan di layar, pembawa acara, tanyakan pada pihak seberang ada apa? Mengapa mereka tidak mengirim hadiah lagi? Aliansi pembawa acara hanya punya kekuatan segini? Pembawa acara besar yang menyelinap di ruang siar Chen Yuqi. Akun kecil dan penggemar mereka.
Melihat komentar yang kamu kirim. Seketika merasa putus asa. Melihat arti komentar. Bos gadis baik, Doubi, masih banyak sekali. Chen Yuqi mengangguk. Cepat berkata pada Xiao Huizi, penyiar di seberang. Bosku bertanya mengapa kalian tidak lagi memberi hadiah? Pergilah kalian. Aliansi penyiar hanya punya kekuatan segini. Bos gadis baik. Satu orang menantang puluhan penyiar kalian. Dan ratusan juta penggemar. Kalian tetap tidak bisa mengalahkan sekelompok anjing. Masih berani sombong di siaran langsungku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Liang Jingru, ibu? Komentar, pembawa acara berbicara dengan sedikit kesombongan. Terus belajar, bos meminta kamu untuk sedikit sombong. Berlutut untuk kakak Zen. Satu orang menghabiskan 200 juta. Dua target kecil begitu saja dihabiskan. Ya ampun. Aku saat tahun baru Imlek mengunjungi makam kakek. Tidak rela membakar sebanyak ini. Aliansi penyiar lawan dan para bos. Jelas sudah tidak berani memberi hadiah. Semuanya adalah penggemar sejati. Memberi sedikit hadiah yang tidak berharga lagi. Aku juga ingin hidup seperti bos besar. Satu orang menantang semua penyiar besar di platform. Memberi hadiah sampai pihak lawan putus asa. Perasaan seperti ini pasti sangat menyenangkan. Xiao Huizi marah ya marah. Tapi semua uang yang disiapkan oleh para penyiar dan bos sudah dihabiskan. Jika sekarang mengisi ulang dan terus memberi hadiah, maka tidak akan ada yang menanggungnya. Uang yang dihabiskan akan dipotong setengah oleh platform. Itu akan rugi besar. Tapi jika tidak memberi hadiah, aliansi penyiar akan sangat malu. Dengan ratusan juta penggemar, tidak bisa mengalahkan penyiar level jutaan. Mereka akan menjadi objek pembicaraan dan ejekan semua pengguna platform. Saat itu, bos peringkat rata Xiao Huizi, dengan ID Dewa Kaya Orang Tua. Orang kaya itu bergerak. Dewa Kaya Orang Tua memberi hadiah penjaga tertinggi kepada penyiar. Kali 1, 2, 3, 4, Xiao Huizi seketika merasa ada harapan. Cepat dengan gembira di depan kamera. Terima kasih kepada Dewa Kaya Orang Tua atas penjaga tertinggi. Aku tahu. Kamu pasti tidak akan melihatku diganggu. Saudara-saudara, berikan 666 untuk Dewa Kaya Orang Tua. Komentar di siaran langsung seketika dipenuhi 666. Dewa Kaya Orang Tua sangat licik. Selama kekacauan tadi, dia hampir tidak memberi hadiah. Total hanya memberi hadiah kurang dari 1 juta. Strateginya adalah, biarkan penyiar lain membawa para bos untuk mengurasmu terlebih dahulu. Setelah kamu cukup terkuras, dia baru bergerak untuk menantang 1 lawan 1. Mengalahkan Doubi yang tidak banyak itu di tengah 666 dari semua orang. Dengan begitu dia bisa mengeluarkan uang paling sedikit. Untuk pamer paling besar. Dewa Kaya Orang Tua konon adalah pengguna yang menghabiskan uang paling banyak di seluruh Douyin. Total telah menghabiskan hampir 100 juta yuan. Jika dia benar-benar bersaing keras denganmu, kamu mungkin benar-benar bisa mencairkan semua Doubi. Segera Dewa Kaya Orang Tua, dengan penjaga tertinggi seharga 10.000 per buah. Menyamakan total hadiah kedua belah pihak. Saat ini, jumlah gelombang suara hadiah kedua belah pihak telah menembus 2,01 miliar. Pesan melayang Dewa Kaya Orang Tua, Huizi. Tanyakan pada bos penyiar di seberang. Apakah dia masih ingin bertanding? Jika dia bersedia berhenti di sini, PK malam ini berakhir seri. Semua masalah sebelumnya dianggap selesai. Jika dia masih ingin bertanding, aku pasti akan menemaninya sampai akhir. Memang pantas Dewa Kaya Orang Tua menunjukkan gaya bos besar dunia persilatan yang tampil sebagai penengah. Xiao Huizi buru-buru berkata, terima kasih, Dewa Kaya Orang Tua. Aku akan segera bertanya kepada penyiar di seberang. Bosku. Dewa Kaya Orang Tua memintaku bertanya pada bosmu. Apakah masih ingin melanjutkan? Chen Yuqi berkata. Bos gadis baik, pihak lawan bertanya apakah masih ingin melanjutkan? Gadis baik harus menjawab dengan lugas, tentu saja harus dilanjutkan. Harus memberi hadiah sampai Doubi di akunku habis. Baru bisa berakhir. Sebenarnya, bagimu menang atau kalah tidak masalah. Kamu hanya ingin mencari seseorang untuk menemanimu bermain memberi hadiah terus-menerus. Semua Doubi di akun dicairkan menjadi uang tunai di bank. Habiskan semua Doubi di akun. Selesai, kalah atau menang. Kamu tidak akan mengisi ulang uangmu sendiri untuk terus menggesek. Chen Yuqi berkata. Kakak gadis baik, streamer di seberang, berkata. Dia akan menggesek sampai Doubi di akunnya habis. Biarkan kakak-kakakmu berusaha lebih keras. Temani kakak gadis baik bermain terus. Biarkan dia menggesek sepuasnya. Xiao Huizi tertegun sejenak. Kemudian dia buru-buru bertanya, berapa banyak Doubi yang masih ada di akun kakakmu?
Berapa banyak doubi yang masih ada di akun kakakmu? Chen Yuqi langsung menjawab, itu aku tidak tahu. Biarkan kakakmu berusaha menggesek lebih banyak. Doubi di akun kakak gadis baik. Pasti akan habis suatu saat nanti. Kamu setuju, kan? Kakek Sultan mendengar perkataan Chen Yuqi. Dan tidak banyak bicara lagi. Langsung mulai beraksi. Pelindung tertinggi terus menggesek. Komentar di ruang siaran langsung Xiao Huizi. Wow! Kakak di seberang sangat sombong. Sudah lama bermain Douyin, belum pernah mengagumi siapapun. Dia adalah yang pertama. Aku sudah menyiapkan lebih dari 10 juta dan semuanya sudah terpakai. Untuk sementara tidak ada uang tunai untuk diisi ulang. Kalau tidak, aku pasti akan bertarung sampai mati dengannya. Jarang sekali bertemu lawan yang sepadan. Semua tergantung pada kakek. Semangat, kakek. Kamu adalah harapan seluruh desa. Seluruh aliansi Streamer dan ratusan juta penggemar melihatmu. Jangan mengecewakan kami. Kakek Sultan muncul di layar, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan 100 juta. Jika dia berani, biarkan dia menghabiskan 100 juta ini untukku. Maka aku akan mengaguminya. Langsung berhenti dari internet dan tidak bermain lagi. 100 juta. Ruang siaran langsung Xiao Huizi langsung heboh. Kakek perkasa. Memang pantas menjadi panutan kami. Kakek beraksi, tak terkalahkan di dunia. Kakek beraksi, Huizi tanpa khawatir. Xiao Huizi juga buru-buru berkata, terima kasih, kakek. Huizi akan mengingatnya seumur hidup. Kemudian, Xiao Huizi dengan penuh percaya diri berkata kepada Chen Yuqi. Streamer di seberang. Kakekku berkata, dia sudah menyiapkan 100 juta. Semoga kakakmu tidak mengecewakannya. Bisa membuatnya menghabiskan semua uang ini. Chen Yuqi bertanya, kakak gadis baik. Pihak seberang sudah menyiapkan 100 juta. Apakah kamu masih mau melanjutkan? Gadis baik muncul di layar, itu bagus sekali. Baru seru jika bertemu lawan yang sepadan. Setelah mengetik siap bertarung, dia kembali meluncurkan bombardir. Komentar di ruang siaran langsung Chen Yuqi. Astaga! Apakah aku terlalu tidak berguna atau zaman telah meninggalkanku? Sekarang 100 juta tidak berarti apa-apa lagi. Keduanya menggesek menuju target kecil. Menggesek 100 juta lagi. Malam ini, bos gadis baik sudah menggesek 300 juta. Ini haruslah sultan tingkat apa? Baru bisa melakukan hal seperti ini. Berlutut di hadapan bos. Sungguh, aku benar-benar ingin berlutut di hadapan bos gadis baik secara langsung. Bukan karena hal lain, hanya karena kekaguman murni. Begitu bombardir dimulai, tidak peduli siapapun. Hadiah 100.000 per satu. 1 menit sudah 50 juta. Kamu keluar dan hidupkan mesin bombardir. Tunggu kakek Sultan perlahan mengejar. Dulu, kakek Sultan. Jika dia menggesek pelindung tertinggi seharga 10.000 per satu. Pasti bisa membuat teman-teman di ruang siaran langsung iri setengah hari. Xiao Huizi bisa dengan senang hati berterima kasih padanya untuk waktu yang lama. Tapi, di hadapan miliaran bintang yang seharga 100.000 per satu. Pelindung tertinggi yang seharga 10.000 per satu. Terlihat terlalu murahan. Melihat waktu PK hampir habis. Kakek Sultan masih terus mengklik kirim dengan gila-gilaan. Xiao Huizi berteriak, semangat, kakek. Semua saudara-saudari di ruang siaran langsung. Mari kita ketik 666 bersama untuk menyemangati kakek. Para penonton sangat mudah diajak bicara dan kembali mengetik 666. Kakek Sultan menyadari bahwa terus seperti ini tidak akan berhasil. Tidak mungkin bisa mengejar sebelum waktu habis. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mencari teman untuk membantu. Semua uang yang dihabiskan akan ditanggungnya. Pilih hadiah termahal dan gesek saja. Kamu yang bosan datang ke ruang siaran langsung Xiao Huizi. Gadis baik masuk ke ruang siaran langsung. Gadis baik. Gadis baik mengirimkan miliaran bintang. Bukan hanya Xiao Huizi yang tertegun. Taktik apa ini dari kakak di seberang? Datang dan kirimkan dia. Gadis baik harus langsung ke intinya. Kirimkan sedikit biaya pengobatan untuk kalian. Apa kalian tidak punya hadiah yang lebih mahal? Kapan selesainya mengirim hadiah murahan seharga 10.000 satuannya? Siapa tadi yang pergi ke ruang siaran langsung lawan dan menyalak? Majulah, aku jamin tidak akan memukulmu. Sialan. Terlalu sombong. Hadiah 10.000 satuannya pun tidak dianggap. Ini bukan hanya mengirim hadiah. Langsung datang ke ruang siaran langsung lawan untuk membuat onar. Akun-akun yang tadi pergi ke ruang siaran langsung Chen Yuqi untuk memaki-maki. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Karena mereka khawatir orang besar yang tidak kekurangan uang seperti ini akan melacak informasi akun mereka. Dan kemudian datang ke dunia nyata untuk membalas dendam kepada mereka. Orang besar yang mengirim 250 juta dalam satu tarikan napas. Kekayaannya setidaknya harus puluhan miliar, kan? Kalau tidak,
Tidak mungkin punya uang tunai sebanyak ini. Mungkin mereka tidak berani berhemat dengan orang besar level ini. Komentar, orang besar hebat. Hadiah 10.000 satuannya pun tidak dianggap. Orang besar ini memang tidak kekurangan uang. Dia bahkan memberi hadiah 100.000 kepada lawan. Jelas-jelas memberitahu kalian semua. Aku meremehkan kalian semua. Ini juga terlalu sombong, ya. Aku merasa dia adalah orang paling sombong yang pernah kutemui. Tidak ada duanya. Sendirian menantang ratusan juta orang. Masih berhasil mengendalikan situasi dengan stabil. Hebat. Jika aku bisa sepopuler ini seumur hidupku. Langsung mati pun tidak apa-apa, ini salahmu. Sialan, rumahnya sudah diserang. Kakek Dewa Kaya tidak tenang. Kakek Dewa Kaya melayang di layar, jangan sombong. Aku sudah memanggil kerabat dan teman untuk ikut mengirim hadiah. Aku bilang harus mengirim 100 juta, pasti akan kukirim. Yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Gadis baik harus tepat sasaran melayang di layar, bagus. Kamu harus menepati janjimu. Kalau tidak, aku akan mengutukmu dengan menggambar lingkaran, semangat. Aku pergi kencing sebentar. Saat aku kembali nanti, kuharap kamu bisa mengejar para penyiar dan penonton yang sedang menonton. Semua menjadi cemas. Mereka semua ingin menambahkanmu sebagai teman dan mengirim pesan pribadi. Tapi kamu mengatur privasi. Mereka ingin menambah, tidak bisa. Ingin mengirim, juga tidak bisa. Ada dewa kekayaan yang tidak bisa dihubungi. Mereka. Hati mereka cemas seolah-olah dicekik. Setelah ke toilet dan mengambil segelas air, dia kembali. Kakek Dewa Kaya, dengan bantuan kerabat dan teman-temannya, akhirnya berhasil menyamakan jumlah hadiah di sisi Xiao Huizi dengan sisi Chen Yuqi. Tapi sebelum dia sempat mengistirahatkan jarinya, hadiah dari sisi Chen Yuqi kembali unggul. Setelah mengirim sekitar 50 juta dalam satu tarikan napas, hadiah dari sisi Chen Yuqi berhenti lagi. Saat ini, total gelombang suara di sisi Chen Yuqi sudah mencapai 3,015 miliar. Di akunmu masih tersisa 8 juta terakhir. Kamu tiba-tiba memiliki firasat buruk. Saat ini, waktu PK masih tersisa 1,5 menit. Kakek Dewa Kaya dari aliansi penyiar Douyin melihat kamu kembali unggul 50 juta. Seketika putus asa. Mengejar keras pun tidak akan terkejar. Kakek Dewa Kaya segera menyuruh kerabat dan teman-temannya berhenti mengirim hadiah. Total hadiah di ruang siaran langsung Xiao Huizi tidak bergerak. Karena pada saat ini, semua yang bisa dikirim sudah dikirim. Begitu kakek Dewa Kaya berhenti, hadiah pun benar-benar berhenti. Gadis baik langsung ke intinya. Komentar, hei, kenapa berhenti? Lanjutkan. Masih kurang 50 juta hadiah. Panggil seluruh keluargamu untuk ikut mengirim. Meskipun kakek Dewa Kaya memang menyiapkan. Kamu sekarang masih punya sekitar 50 juta yang bisa dikirim. Tapi dia merasa meskipun dia mengirim 50 juta lagi, kamu kemungkinan besar akan terus mengirim. Dia tidak mungkin memenangkan PK ini. Dan waktunya juga tidak cukup lagi. Jadi dalam situasi seperti ini, mengirim satu bintang kecil pun adalah pemborosan. Adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kakek Dewa Kaya berkata, saudaraku, kamu hebat. Aku akan menghapus akun dan keluar dari internet. Setelah itu, kakek Dewa Kaya keluar dari ruang siaran langsung Xiao Huizi. Kemudian dia mengubah ID-nya menjadi serangkaian titik dan menghapus semua informasinya. Dewa kaya terbesar di Douyin pun keluar dari platform ini. Orang kaya semua menjaga gengsi. Kakek Taipan Dewa di depan begitu banyak netizen. Dilempar ke dalamnya. Dia tentu saja tidak ingin banyak bicara. Menghapus akun dan keluar dari internet dengan bersih adalah yang paling terhormat. Kecepatan kakek Taipan Dewa benar-benar cepat. Xiao Huizi bahkan belum sempat bereaksi. Dia sudah menghapus akunnya dan pergi. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menahan. Komentar, sial, kakek Taipan Dewa benar-benar berhenti dari internet. Akunnya sudah mengosongkan semua informasi. ID-nya juga berubah menjadi serangkaian titik. Selesai, PK Xiao Huizi ini benar-benar rugi besar. Tidak hanya kehilangan kehormatan, tapi juga kehilangan kakak laki-lakinya. Dia benar-benar kehilangan 1 miliar. Bos gadis baik, hebat sekali. Seharusnya aliansi Streamer juga menang. Dan memaksa Taipan Dewa terbesar Douyin untuk mundur dari internet. Bos, berikan kesempatan untuk melayanimu. Tidak perlu gaji. Asal bisa melayani bos seperti anjing dan kuda sudah cukup. Saya secara resmi mengumumkan. Mulai sekarang, Taipan Dewa nomor 1 Douyin bukan lagi kakek. Melainkan gadis baik. Harus tepat sasaran, mengantar dewa lama dan menyambut dewa baru. Saat ini, waktu PK telah berakhir.
Chen Yuqi tanpa keraguan mengalahkan Xiao Huizi. Tidak peduli dengan hasilnya. Dia segera menelepon kakek Taipan Dewa.